Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang website. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis website. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan perancangan suatu website. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan website. Untuk peta konsep sebagai berikut, materi website terbagi menjadi 4 materi pokok, dan pada kesempatan ini kita akan belajar pengertian dan jenis website, perancangan website, dan kelebihan serta kekurangan website. Lanjut ya ke pengertian website. Website disebut juga dengan situs, adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi menjadi satu rangkaian bangunan yang saling terkait dan masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Di sini ada situs atau website, handle pintu kayu jati, dan ini ada halaman-halaman terkait. Ada beranda, profil, kontak, galeri, testimoni. Apabila diklik, maka kita akan menuju halaman terkait. Kemudian untuk fungsi website ada 4, fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertain, dan fungsi transaksi. Fungsi komunikasi berarti melalui website atau situs kita dapat mengkomunikasikan informasi-informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, yang kedua fungsi informasi. Di dalam website kita dapat memposting informasi-informasi, contohnya berkenaan dengan produk yang akan kita pasarkan, agar calon pelanggan atau calon konsumen ketika mencari produk yang kita pasarkan bisa melihat dan mengetahui spesifikasi dan informasi-informasi terkait. Untuk fungsi entertain ini khususnya untuk website yang menyediakan konten-konten hiburan. Sedangkan untuk fungsi transaksi ini berkaitan dengan transaksi jual beli, metode pembayarannya, step-stepnya, cara-caranya. Nah, di sini contohnya di gambar bisa dilihat. Di sini ada prosedur untuk bertransaksi. Dan untuk pembayarannya dapat dilakukan di gambar ini ya. Baik transfer melalui bank maupun dari Alfamart atau Indomaret. Ini contoh website kembangjoyo.co.id yang menjual produk berupa madu. Selanjutnya, jenis website berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada website company profile. Nah, ini berisi informasi-informasi perusahaan Apple ID ini. Kemudian website search engine, yaitu website untuk mencari segala jenis informasi. Contohnya ini Google ya. Kemudian untuk website networking, ini contohnya Facebook. Kalau website networking itu digunakan untuk menjalin pertemanan, mencari teman baru atau kenalan. Sedangkan untuk contoh website forum itu digunakan untuk diskusi. Ini ya contohnya Kaskus. Ada lagi Brandly. Nah, Brandly ini website yang digunakan untuk berdiskusi tentang pelajaran. Kemudian ada website berita. Nah, ini berisi tentang berita-berita ya, baik berita nasional atau domestik maupun internasional. Kemudian ada website blog. Contohnya ini, website blog handle pintu kayu jati. Nah, ini nanti akan menjadi tugas anak-anak pada materi selanjutnya. Kita lihat dulu ya untuk fungsi-fungsinya terlebih dahulu sebelum membuat atau praktik membuat website. Selanjutnya ada website portal. Website portal itu merupakan pintu gerbang bagi situs lain untuk memulai aktivitasnya di internet. Ini ya. Kita bisa mencari di sini di search engine-nya Liputan 6 ini di sini. Kemudian untuk
website galeri yaitu website yang berisi gambar-gambar dan foto. Ini contohnya Pinterest. Selanjutnya ada website e-commerce atau komersial, yaitu website yang digunakan untuk perdagangan. Yang terakhir ada website e-learning. Nah, dari kata learning berarti belajar. Website yang digunakan untuk belajar. Selanjutnya jenis website yang berdasar sifatnya. Di sini ada dua, website statis dan dinamis. Kalau yang statis merupakan website yang isi kontennya tidak dapat diubah secara langsung. Kalau yang website dinamis, untuk isi atau informasi yang disajikan dapat berubah-ubah tanpa harus mengubah struktur kodenya. Untuk contohnya, anak-anak bisa lihat di gambar ini. Selanjutnya, untuk perbedaannya agar lebih jelas antara web statis dan web dinamis. Web statis tidak membutuhkan database. Kalau yang dinamis membutuhkan database. Yang kedua, web statis pengunjungnya terbatas dalam berinteraksi, sedangkan yang web dinamis pengunjungnya lebih leluasa untuk berinteraksi dengan web. Yang ketiga, web statis hanya menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language dan CSS, sedangkan web dinamis lebih kompleks dengan bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Ruby, dan lainnya. Kemudian untuk web statis dapat dimuat lebih cepat. Kalau yang dinamis lebih lama. Kemudian yang web statis lebih sulit dalam menambahkan informasi, yang web dinamis lebih mudah dalam menambahkan informasi, dan yang terakhir untuk web statis itu cocok untuk halaman web yang jarang diupdate. Kalau yang web dinamis itu cocok untuk halaman yang sering diupdate. Web statis itu yang jarang diupdate, web dinamis itu yang sering diupdate. Kemudian untuk perancangan website. Yang pertama, langkah pertama, memilih alamat atau domain dengan memperhatikan yang pertama ini, utamakan domain dengan .com. Ini ya, .com. Kemudian sesuaikan nama domain dengan isi website. Misalnya kalau jual handle pintu, contohnya ini handlepintukayu.com. Kalau jual produk madu, contohnya ini madukembangjoyo.com. Kemudian untuk memilih alamat domain harus mudah diingat dan tidak terlalu panjang. Bentuk umum domain ini ya contohnya ya, http://www.subdomain.namadomain.tld atau top level domain /directory. Nah, nama domain ini adalah yang terdaftar di situs web. Nih contohnya handle pintu kayu, madu kembang joyo. Kemudian kalau subdomain ini bagian domain yang lebih besar. Contohnya blogspot baru .com, wordpress baru .com begitu. Kalau TLD atau top level domain, nama lainnya domain extension, merupakan domain teratas dalam hierarki nama domain. Dan untuk directory itu merupakan folder untuk menyimpan konten. Perancangan website ini masih yang tahap pertama terkait dengan top level domain ya. Ada dua, global top level domain dan country code top level domain. Global top level domain contohnya .com, .net, .org, .edu, dan .gov. Untuk country code top level domain contohnya .id, .us, dan .uk. Untuk perancangan website selanjutnya, yang kedua ini, memilih web hosting. Web hosting ini merupakan layanan penyewaan server untuk menyimpan data-data web. Nah, jika target pengunjung dari lokal atau Indonesia, maka server hosting yang digunakan adalah ini, IIX. Selanjutnya, untuk perancangan website, yang ketiga, menentukan tujuan membuat website. Ada 4 tujuan membuat website, yaitu web marketing,
sebagai media pemasaran, web customer service sebagai media melayani konsumen, web e-commerce sebagai media transaksi online, dan web berita sebagai media informasi berita. Kemudian yang keempat, menentukan skema atau struktur website. Nah, pada website terdapat menu-menu, beranda, profil, kontak, galeri, testimoni, dan lain sebagainya. Sebelum membuat website, anak-anak juga bisa menentukan skema atau strukturnya terlebih dahulu. Selanjutnya, memikirkan untuk perancangan website perlu memikirkan isi website atau kontennya. Nah, konten ini dapat berupa teks, gambar, foto, informasi produk, animasi, dan lain-lain. Kemudian mendesain tampilan websitenya. Kemudian menguji website dengan mencari di browser. Browser ini dapat berupa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Kemudian mempublikasikan web atau situs ke internet. Kesembilan, mengupdate website atau situs secara berkala untuk memonitoring. Nah, selanjutnya, hal penting dalam membuat website yang pertama, kemudahan menggunakan atau usability dengan kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, learnability. Mengukur tingkat kemudahan menggunakan web. Efisiensi. Mengukur kecepatan menggunakan web. Memorability. Mengukur kecakapan pengguna menggunakan web. Errors, yaitu mengukur seberapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna dalam menggunakan web. Yang terakhir ada satisfaction, yaitu mengukur tingkat kepuasan pengguna menggunakan web. Yang kedua, mengoptimalkan sistem pencarian atau search engine visibility. Nah, ini pengoptimalan sistem pencarian dilakukan dengan memilih kata kunci atau keyword website yang tepat. Yang ketiga ada desain. Nah, desain adalah tampilan website yang harus dibuat semenarik mungkin dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, unik. Tidak meniru milik orang lain. Komposisinya yaitu memperindah tampilan halaman website, simple, yakni tampilan rapi, bersih, dan informatif. Semiotik, simbol atau tanda yang digunakan dalam web itu jelas. Ergonomis, bagaimana cara agar pengunjung cepat dalam memperoleh informasi. Fokus, yakni memprioritaskan informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, konsistensi, yakni membuat web dengan menggunakan bentuk atau style yang selaras atau konsisten. Untuk kelebihan website ada 7 poin ya di sini. Yang pertama, jangkauan pasar yang lebih luas. Bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Akses informasi yang sangat mudah untuk update informasi terbaru, dapat digunakan untuk publikasi dan periklanan, link dan viral marketing sehingga meluas dan berkembang. Yang terakhir, proteksi brand atau merek tidak bisa ditiru. Untuk kekurangannya, yang pertama, sulit untuk mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan klien karena tidak bertemu secara langsung. Yang kedua, sulit mencapai target pengunjung karena banyaknya persaingan di internet. Yang ketiga, adanya spam atau penyalahgunaan sistem pesan elektronik karena perusahaan mempublikasikan nomor telepon atau email ke website. Nah, materi sudah selesai, adapun referensinya ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.